Saudara tuh selain disegani dibenci juga sih kayaknya ya. Sama timnya kan. banyak disumpahin lu. Setelah berhasil baru gitu. Orang lokasi bingung gimana Bang? Ya lu cari neraka, lu ke neraka dulu aja terus foto-foto balik lagi gitu. Enaknya sutradara nulis juga kan lebih enak ya sebetulnya. Iya. Ya? Banget. Sebenarnya kan kreator adanya di penulisan ya, dari yang nothing terus jadi sesuatu, kan jadi suatu tulisan. Dulu kan kreator, jatuh eksekutor kan kalau sutradara kan. Kalau kita menyebut diri saya created by gitu kan, ya itu dari nothing to something, apalagi bisa ke sana gitu. Ya cuma ada ibu baru meninggal kan tanggal 3 Desember. Kemarin malam ya satu-satunya premier film yang nggak ada. Aku lihat berusaha nyembunyiin apa ya, kesedihan dengan senyum dan tawa tuh berat juga sih gitu kan. Kita waktu yang ditinggal papa sih miskin banget ya, maksudnya yang drop banget, jatuh. Papa dulu seorang sutradara juga, satu persatu hilang, rumah hilang, pelan-pelan mobil hilang, semua hilang. Sampai akhirnya kita nggak punya apa-apa, kita tinggal di pinggir kali, hujan-hujan, sudah mau drop, itu saya cuma pelukin aja ibu mama gitu, saya pelukin supaya dia nggak jatuh gitu kan. Dan dia bilang habis itu kalau nggak ada saya ya dia udah jatuh, kalau udah drop, udah give up gitu kan. Itu ngasih strength ngasih kekuatan sampai sekarang sih. cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Wah, hari ini saya yang deg-degan nih. Ada sutradara kondang di sini. Mas Anggi, apa kabar? Baik. Wah, congratulations dulu ya. Film Siksa Neraka akhirnya rilis juga. Rilis. Ya, tahun 14 kan? 14 Desember. Thank you. Saya mungkin sebelum ke sana saya ada di situ kemarin. Pada saat gala premiernya. Saya melihat sesuatu yang beda dari seorang Anggi Umbara. Ya. Jadi yang saya lihat tentu senang semuanya, film launching, ada something different from you gitu loh. Ada yang happy ya, happy yang nggak lengkap kalau saya sebutkan itu. Ada yang hilang sih. Ya itu tadi yang benar banget dibilang Uncle tadi, ya cinta, my first love. Buat seorang laki-laki ya itu first love-nya adalah seorang ibu kan. Pertama kita lahir kita lihat ibu yang, apalagi ayah saya meninggal tuh saya umur 5 tahun kan, jadi all my life itu ya udah, it's all about her gitu kan. Struggle, anaknya 7, saya yang terakhir, dia harus survive the world gitu kan. It's us against the world kan gitu kan. Ya cuma ada ibu baru meninggal kan tanggal 3 Desember. Kekuatan terbesar. It's tough. Ya, karena kita waktu yang ditinggal papa sih miskin banget ya, maksudnya yang drop banget, jatuh. Papa dulu seorang sutradara juga, terus meninggal, satu persatu hilang, rumah hilang, pelan-pelan mobil hilang, semua hilang. Sampai akhirnya kita nggak punya apa-apa, kita tinggal di pinggir kali, di bedeng doang gitu sempet. Itu kontrak, nggak bisa bayar kontrakan, udah diusir, nggak punya kamar mandi tuh, kamar mandi bareng-bareng tuh di pinggir kali gitu. Ya udah cuma ada ibu doang itu, makan susah, ke nasi minta tetangga gitu kan, makan dengan nasi, kol dan bawang itu udah mewah sekali gitu kan. Biasanya cuma nasi doang aja, nasi garam atau apa gitu, nasi cabai rawit atau apa. Itu yang saya ingat masa kecil saya. Dan ya udah mama terus berusaha membahagiakan kita gitu kan, mau minjem dari mana, mau kerja dari mana, semuanya ya. Itu yang saya ingat sih. Itu pernah satu hari
Mama udah hampir drop tuh dulu ya. Hujan-hujan gede banget di tengah daerah Blok M gitu, hujan gede banget malam-malam, dia cuma bawa payung doang. Sama saya berdua berusaha menagih utang yang dulu pernah dipinjemin ke seseorang. Orang yang nggak ada, kita bel-bel sampai jam 10 malam, orang nggak keluar, hujan-hujan, sudah mau drop, itu saya cuma pelukin aja ibu mama gitu, saya pelukin supaya dia nggak jatuh gitu kan. Dan dia bilang habis itu kalau nggak ada saya ya dia udah jatuh, kalau udah drop, udah give up gitu kan. Itu ngasih strength ngasih kekuatan sampai sekarang sih. Iya memang sih. Story ini jadi melo ini. Iya nggak apa-apa sih. Tapi saya bisa merasakan ya, maksudnya umur 5 tahun orang tua udah nggak ada kayak bapak saya 11 tahun mas. Dan sama mami saya struggle bener-bener ya, apapun kepala jadi kaki jadi kepala, yang ngalamin sih apa yang dialamin gitu. Jadi sumber kekuatan saya adalah dia. Saya baca Mas Anggi nulis di Instagram, makanya saya langsung bales. Buat saya itu I feel that gitu loh. Saya ngerasain itu gitu loh, bahwa memang kalimat demi kalimat kursi hijau itu buat saya itu luar biasa mas gitu loh. Ada satu kursi di mana orang tua saya selalu duduk di situ, ibu saya gitu loh. Dia duduk, aku yang nemenin gitu sampai dia sakit. Jadi aku ngebayang gitu loh. Iya, kemarin malam ya satu-satunya premier film yang nggak ada. Aku lihat gitu waktu ngobrol atau apa, senang, happy ya pasti. Tapi ada, baru baca lagi postingan tadi pagi yang tidak lengkap dan lain-lain sebagainya itu. Berusaha nyembunyiin apa ya, kesedihan dengan senyum dan tawa tuh berat juga sih gitu kan. Tapi itu yang dirasain sih maksudnya. Makanya begitu si Harry Chan bilang apa yang dirasain ya duka gitu, masih duka lah. Walaupun bahagia malam itu filmnya selesai dan dipersembahkan untuk orang banyak, tapi something's missing gitu kan. Apa yang dari almarhumah yang buat Mas Anggi akan selalu lakuin ke depan gitu loh? Insya Allah sih amalannya beliau ya gitu. Amalannya beliau tuh oh my god, saya orang yang saya kenal yang paling suka beramal gitu ya, dia. Amalan itu dari kecil banget, cuma kayak setiap ada anak kecil pasti dibeliin roti, dibeliin makanan apapun gitu kan. Tetangga kita nggak tahu siapa gitu tuh dikasih jajanan. Setiap satpam ini datang ke rumah aku nih, dari ujung ke ujung tuh dikasih makanan, dikasih satpam gitu. Dikasih satpam, dikasih makanan, dikasih apapun itu, selalu bawa something gitu kan. Pada masa-masa waktu lagi saya sulit pun sebisa mungkin, kan emang saya yang support dia, udah sejak dia udah nggak produktif, saya yang support itu kan. Dia selalu minta uang lebih gitu kan, bukan buat dia gitu, buat orang lain, bukan buat dia, buat orang lain gitu. Dan saya sempat kesel, maksudnya kenapa sih udah urusin diri sendiri aja gitu kan kita maksudnya ya kita prioritasin nggak bisa kita kan dari awalnya udah begitu bisa, deh gitu. Dari sananya emang dia udah lessons learned itu mah. Iya, dan begitu udah nggak ada, terus saya nyari semua ini buat apa gitu kan. Maksudnya ada perasaan bukan nggak kuat ya, tapi memang kekuatan terbesar pilarnya ada di situ kan. Ada di situ, dan iya udah bertahun-tahun emang saya ya buat apa, buat bakti saya, buat buat mama gitu kan, buat beliau gitu kan. Ya itu pas dia nggak ada, hampa aja waktu gitu. Di ICU high care sempat ngobrol nggak? Karena orang koma pun kan masih bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Jadi ya kayak sih dia dengar semuanya sih. Apa yang Mas Anggi ngomong sama? Jadi pas dia udah mulai pas udah mulai mute gitu, maksudnya udah mulai nggak ngomong lagi, terus sadar udah mulai hilang, itu benar-benar it hits me gitu kan, benar-benar ngerasain nggak ada sepinya gitu. Maksudnya biasa itu mau selalu telepon atau nanyain apa, suruh pulang lah, mau nonton lah, mau makan di sini itu. Suka banget makan di Sate Khas Senayan gitu kan, atau warung Padang Seriman, dia suka dia lah banyak lah gitu kan. Simple banget, dia cuma mau ditemenin makan gitu kan. Ada saya gitu, bukan iya ntar makan aja, ntar sama Bonti apa Abi sama yang lain kan semuanya itu kan ada gitu. Ya enggak mau, maunya ada saya gitu kan.
Itu penyesalan terbesar ya? Kesibukan yang selama ini gitu, sibuk banget, nggak bisa nyempetin seminggu sekali aja gitu, udah kayak berharga banget buat dia kayaknya gitu. Nah itu yang nyesel banget, harusnya tiap hari saya datengin, ya udah ajak makan gitu. Jadi nyesel sih di situ, nggak ada yang kok sepi ya, nggak ada yang minta ini minta itu, nggak ada yang nelfonin di mana apa bawelin. Ibu saya almarhum bisa telepon 10 kali sehari, cuma nanya saya apa kabar, di mana, ngapain. Begitu kan? Setiap hari tuh begitu. Iya, which is at that time mungkin agak annoying ya, kadang-kadang ya. Apalagi pas lagi kita udah umur segini pula gitu kan. Apalagi pas kita syuting kan berisik ya, dan beliau kan udah mulai pendengarannya kurang ya, jadi kita mesti agak teriak sedikit, emang iya gitu kan. Sekarang nggak bisa kayak gitu, dan I miss that annoying things gitu kan. Rasanya mau ditelepon berapa puluh kali pun ya, sih, asal kita masih bisa dengerin itu gitu loh. Sekarang tuh terserah dia mau telepon anytime, setiap menit juga nggak apa-apa. Jadi pengen dengar suaranya lagi aja tuh kayak kok nggak bisa ya gitu ya. Padahal ada di situ gitu. Tuh lagi masuk ke ICU tuh ngeliat tapi nggak bisa apa-apa. Waktu mulai syuting film Siksa Neraka, beliau masih di kondisi baik. Masih berarti mereka tahu waktu syuting. Udah bolak-balik ke rumah sakit sih. Udah bolak-balik ke rumah sakit. Pas lagi editing sempat koma juga 2 hari, habis balik lagi gitu kan. Nah, terakhir ini makin parah karena pindah-pindah rumah sakit. Terus track obat-obatannya tuh nggak ke-track apa gimana. Kan harus report lagi ke satu rumah sakit yang baru. Ada satu kesalahan fatal yang ada pengantaran darah yang dikasih obat ternyata bikin pembuluh darahnya pecah. Terus itu yang kayak fatal. Terus ya itu pada hari Sabtu kita didatangi dokternya di ICU. Ini udah masuk yang sangat kritis. Jadi kita harus ambil tindakan, apakah mau dioperasi, dipasang ring di pembuluh darahnya supaya bisa lancar. Kena jantung juga ya. Resiko terkecil potong kakinya, kalau misalnya kenapa-kenapa. Resiko terbesar yang meninggal gitu. Hari Sabtu kita sekeluarga disuruh tanda tangan bahwa kita menyetujui. Kita bilang kita mau istiqoroh dulu gitu kan. Mau tanya dulu baiknya gimana. Tuh selama saya istiqoroh, selama saya ngomongin, saya waktu kecil pernah kaki saya patah gini, remuk, hancur, satu kaki kanan gini. Yang menabrak saya bawa ke rumah sakit, dibilang harus diamputasi. Ibu saya, mama marah, terus marah-marah, kemudian minta saya dikeluarin, akhirnya dibawa ke pengobatan alternatif, baru akhirnya disembuhin, bisa jalan lagi. Dia segitu marah aja nggak denger kaki saya mau diamputasi. Masa saya setuju sih gitu? Saya setuju tanda tangan bahwa nanti worst come to worst. Wah, I'm not gonna sign this gitu kan. Maksudnya nggak denger kata mau diamputasi itu kan udah nggak bisa gitu kan. Terus bingung banget mau gimana. Akhirnya pas lagi bingung-bingung, toto hari Minggunya anfal, dibilang hari Senin harus ada keputusan, kita belum bisa ngasih keputusan. Akhirnya mama yang bikin keputusan sendiri kayaknya. Toto dia udah berhenti aja gitu, ninggalin kita gitu. Kayak dia dengar semuanya sih. Pasti dengar. Dan dia nggak mau ngeberatin anak-anaknya dengan keputusan kita gitu kayak. Dan anak yang paling dekatnya pun udah hadir kan di situ. Iya. Mas Anggi kan udah datang kan. Iya, saya tiap hari datang ke sana sih, dan itu kayak dengar semua apa yang kita bicarain. Ya, akhirnya mama yang bikin keputusan sendiri, dia ninggalin kita sebelum kita bikin keputusan bodoh gitu kan. Ya, that's mom. Kekuatan dia yang nggak pernah mau repotin orang ya. Nggak mau bikin anaknya pusing dan menderita gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Maunya anaknya semuanya happy aja, senang aja gitu kan. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaannya dia. Tapi dia sempat ngerasain kan, anak-anaknya udah mulai berhasil dan lain-lain. Sempet ya? Keberhasilan semua anak-anaknya, terutama Mas Anggi misalnya gitu. Kalau yang saya tahu sih, kalau yang ke saya sih ya dia emang meluapkan itu semua sih. Setiap saya mungkin nggak imbang kali kayak yang lainnya, mungkin karena ya makanya saya kan paling bungsu.
emang kesayangannya dia dari kecil. Makanya saya juga ngerasa mama yang lainnya juga disayang dong gitu. Karena yang dianggap yang lain udah kuat kali, yang kecil butuh ini kali. Iya, tapi ya dengan nggak tahu ya, dengan doanya dia, dengan semuanya, alhamdulillah bikinnya itu ngasih apa yang saya dapat sekarang ini emang pure dari doanya mama sih. Maksudnya kalau dilihat dari sekarang ya, masalah talenta gitu, misalnya talenta bikin film apa segala macam. Kalau saya dibandingin sama kakak-kakak saya gitu kan, apalagi almarhum Nanda, Fajar Bonti gitu kan, yang lebih tahu papa kayak apa gitu, mereka tuh more talented gitu kan, lebih dari saya gitu. Saya belajar dari mereka, saya ini belajar dari kakak saya gitu kan. Otodidak lagi kan? Otodidak, tapi yang dikasih sama Allah, ya dikasih kesempatan, kok banyakan saya gitu kan. Maksudnya, padahal I'm the least talented gitu, I'm yang paling bungsu dan nggak tahu apa-apa. Maybe what you have been done in your life. I don't know ya, menurut saya sih ya itu aja. Misalnya I think this is because of mom gitu kan, doa-doanya dia yang didengar kan. Yang kita nggak pernah tahu doanya apa juga kan. Iya itu. Ya makanya ya maksudnya dari kecil emang saya ya sama mama kan, dan apa yang saya lakukan selama ini ya udah untuk mama aja gitu. Biarpun saya udah punya keluarga, punya anak istri, kita tetap anak. Tetap anaknya dan dia selalu jadi center of my universe gitu kan. Nomor 1 selalu ibu saya sih gitu. Nomor 2 baru ibu mertua, baru istri, baru semuanya gitu. Tapi mom always the center of my universe itu. Makanya waktu lagi dia kembali meninggal, kita ya gue sempet yang bengong gitu, misalnya so what now gitu kan. Kosong kan soalnya. Kosong, maksudnya motivasinya apa nih? Should I surrender gitu, should I retire, should I apa nih gitu kan. Adalah sekejap itu pasti ada kayak gitu-gitu ya. Sekarang pun masih memikirkan itu sebenarnya gitu, misalnya ke depannya mau gimana ya, mau apa ya. Kayak ini sebuah turning point yang penting banget sih buat gue gitu kan. Terus ke depannya gitu kan, mau ngelakuin apa gitu kan. Ya udah gitu kan. Kalau misalnya soal buat career, money and everything, it's done itu kan, semua kan cuma untuk dia gitu kan. Ya mungkin kita kerja apa-apa ya selain buat keluarga kita, ya inti tentu buat orang tua, yang mengingat orang tua pasti kan ya. Iya, orang tua nomor 1 sih, itu kan selalu dia itu yang harus diutamain. Sekarang kalau dia nggak ada, pivotnya mau pivoting kemana gitu kan. Ya, itu yang lagi apa yang diinginkan dalam hidupnya dia? Pernah dia share nggak? Dia satu hal yang dia inginkan banget adalah cerita hidupnya dia difilmkan. Dari dulu masih proses, saya udah kita lagi bikin skenarionya dan ini homeworknya Mas. Hah? Ini homeworknya. Iya, makanya tahun depan udah kita schedulein bahwa ini akan bikin film tentang mama gitu. Sebenarnya cerita tentang hidupnya dia tuh sudah ada di Jux. Saya udah bikin Saudara Radio 30 episode, udah more than 1 million viewer gitu, listener. Nah itu yang pengen kita bikin sih tahun depan, hopefully lah. Timbal di repackage aja, mungkin dipadetin apa? Iya, dibikin jadi satu film. Jadi satu. That's my goal sih. That's next goal. Mungkin. Your next project untuk beliau ya, untuk gitu lah. For the sake of her legacy lah. She's happy lah lihat anaknya udah semuanya. Yeah, hopefully lah. Iya kan? Hopefully. Karena pada saat dia nggak ada, sampai sekarang pun saya ngerasa dia tetap ada. You know why? Because I put her inside my heart. Tempat yang paling bagus yang nggak akan pernah bisa hilang gitu, karena saya tiap hari lewatin Tanah Kusir. Hai Mam. Mungkin orang bilang gila kali ya, tapi buat aku itu chemistry kita ngobrol dengan orang tua yang mungkin orang lain nggak bisa. Itu kan pasti ada ya, anak dengan orang tua karena ibu, apalagi ibu gitu loh. Iya mungkin itu, maksudnya kita bisa emang selalu ada di sini di hati kita, dan dia itu foto di dompet kan masih ada nggak sekarang? Masih ada nih. Masih ada? Every day selalu ada nih saya bawa. Wah, oh ini yang ini. Nih. Mungkin udah pernah di Instagram juga ya Mas Anggi sempat posting ini. It's you ya? It's me. Wow.
selalu ada, it's been 30 years maybe. Jadi setiap kerja, setiap manapun pasti ada. She's with you. Kalau misalnya lagi berat banget masalah, ya udah tinggal lihat foto ini. Percaya atau enggak gitu ya, kalau kita lihat jadi sumber kekuatan kita ya kadang-kadangnya. Motivasi kita buat motivasi dari sini. Iya. Nah dalam berkarya, semua film Mas Anggi ada message kan, mau yang apa namanya komedi, macam-macam lah ya, semua bahkan sampai ke Siksa Neraka saya nonton kemarin pun ada message. Itu terus terang komik favorit saya dulu di tahun 80, anak 80-an lah ini ya, 80-90-an lah gitu. Sama ya kan gitu loh. Begitu dibikin film, wah langsung saya pengen lihat karena dulu kan baca kayak gitu. Nah di film kemarin saya lihat ada message yang indah yang disampaikan lewat film itu ya, di luar adegan yang orang lain tunggu-tunggu juga gitu. Ini terinspirasi atau apa sebetulnya Mas dari? Sebenarnya sih itu yang emang that's the point lah dari semuanya ya kali. Misalnya yang sering kita take it for granted gitu ya, time gitu kan. Padahal cuma itu yang dititipin ke kita dan bukan punya kita juga gitu kan, dititipin ntar diambil lagi gitu kan, dan kita kadang nggak sadar itu gitu kan, take it for granted. Itu juga yang ya udah yang akhirnya udah habis dimiliki sama mama kan, dan waktu nggak akan kembali kan, nggak akan pernah kembali gitu. Yang ya waktu saya dan mama saya masih hidupnya udah nggak akan kembali, semua cuma jadi memori gitu. Ya itu manusia sebenarnya itu dalam kerugian gitu kan. Wal asri insan dan lafi kusri. Ya semua manusia dalam kerugian kecuali dia melakukan hal-hal yang soleh, yang baik dan berpengaruh terhadap kedepannya dan ke akhiratnya gitu. Ya mudah-mudahan amin. Kita sudah melakukan itu. Mudah-mudahan mama saya juga sudah melakukan itu gitu kan. Karena ya itu dari waktu demi masa kan. Itu sih pesan yang mau saya personally coba sampaikan di film ini gitu kan. Please don't take it for granted gitu kan. Waktu ini nih. Sebenarnya message for ourselves ya kadang-kadang ya. Itu dia. Sebenarnya apa yang kita self reminder for ourselves gitu kan ya. Ya kan kayak gitu kan ya. Ya sebenarnya saat kita mau coba kasih ke orang yang jari saya kan kita semua nih gitu kan. Ya sebenarnya self reminder sih itu sebenarnya. Makanya sebenarnya especially you've been through something yang tentang waktu juga kan gitu kan. Jadi mau nggak mau kan kayak gitu ya Mas ya kalau dibilang apa ya. Ya kalau dibilang semua seniman itu adalah semua karyanya itu adalah personal, itu yang saya coba buat gitu kan. All my movies I give my personal issues to it gitu kan. Jadi my message, my statement ada di situ, itu yang pengen harus selalu sampaikan gitu kan. Cuma memang banyak dari kemarin-kemarin kayak sulit, kadang kan kita sulit ya karena kan bikin film itu kan nggak sendiri ya, kita kan teamwork, ada producers, ada semuanya punya banyak kepala juga ya, banyak kemauan, banyak target, motivasinya, orientasinya apa itu beda-beda gitu. Itu yang susah sih. Jadi kalau sampai sekarang ya nggak semua film bisa sebesar itu personal issue yang saya keluarkan itu, yang saya statementkan sih itu. Jadi ya sebenarnya sih pengen sih gitu semua film harusnya ada nih message-nya tadi kan, personal issues-nya apa. Soalnya ada sih Mas. Mudah-mudahan ya. yang nonton yang tahu ya. Iya, bisa lihat kita lah. Kalau Neraka ini personal banget sih, maksudnya dari kecil kan kita udah baca dan itu I know. Masuk ke memori sampai sekarang. Duduk diam tapi dia muter semua. Wah, ini mungkin bisa didapatkan dari film ini ya. Saya nggak tahu, masing-masing orang pasti beda dengan pengalaman masing-masing. Tapi pemilihan cast dari film ini sendiri ada pertimbangan tertentu nggak? Saya agak tercuri perhatian saya pada satu sosok yang ada di film itu, yang berperan sebagai ibu. Ya saya agak terpaku melihatnya gitu loh. Iya, Astri Nurdin. Iya. Iya, she's one of my favorite artists gitu kan, aktris.
di Indonesia gitu kan, yang very very much underrated sih gitu kan, underrated banget gitu kan. Jadi she's supposed to be bigger than now gitu kan. Mungkin beliaunya sendiri yang mungkin nggak mau kan, nggak mau gitu kan, mungkin karena bagus banget dia mainnya. Maksudnya sebagus itu, tapi dia sukses ya, keren. Iya, ayo dong talenta kamu nggak boleh disia-siakan. Aku sedih melihatnya talenta sebagus itu, tapi kamu sia-siakan. Mungkin keputusan personal kali. Gitu. Dan mukanya bunglon banget, bisa masuk kemana-mana itu. Iya. Atas bawah masuk gitu. Itu makanya kalau saya udah mentok nih, lu siapa lagi ya aktris yang bisa mainin part seberat ini dan harus begini, ya udah telepon dia aja. Astri emang nggak gini udah rayu dia aja dulu gitu kan. Ya minta Anggi Umbara ya mau lah. Tapi dengan pemeran cast lainnya anak muda, saya lihat juga potensial aktor dan aktris ada di situ ya. Yang butuh namanya kan filmnya itu tadi kan filmnya kan untuk karena kan bukan eranya mereka tuh film kan sebetulnya. Iya, untuk yang obrolan kita kan tahu gitu kan, tapi yang penonton sekarang kan mungkin banyak yang nggak baca gitu. Ya ini butuh diberikan sesuatu yang mereka juga ada relate-nya gitu kan. Makanya jadi kayak pemain yang kayak Kesha, Ratu, Naila, Rizky, semuanya bisa relate ke mereka gitu kan, menjadi bridge, menjadi jembatan untuk ke generasi yang sekarangnya gitu. Melahirkan film dengan penonton yang banyak, jaminan lah kata beberapa orang gitu, seorang Anggi Umbara gitu kan. Ya kan 5 juta berapa gitu, 7 juta berapa, 6,5 dan lain-lain gitu. Ada tutorial nggak sih sebetulnya? Tutorial? Untuk bikin film di atas 1 juta lah misalnya. Kalau horor katanya 1 juta ya. Sekarang ini gitu ya, demand-nya gitu lah. Orang kita demen sih kalau yang serem-serem ya. Iya, orang emang dari roots-nya udah superstitious kan. Hal-hal mistik dan gaib kan memang sangat relate kan dengan tanah Indonesia. Kedekatannya gitu. Ada ya. Kedekatannya tinggi dari. Ya, kalau dibilang formula, gue juga mau bikin tutorial. Bagi-bagi dong, pengen tahu. Dia kan bukan siapa yang nggak mau gitu ya? Bukannya bisnis obat-obatan. How you sniff that gitu loh. Bisa. Ini. Karena beda-beda Mas. Dan rata-rata, sebenarnya bikin film itu kan kerja kolaboratif ya, teamwork ya. Jadi nggak sepenuhnya karena saudaranya, nggak juga kan. Tapi emang mungkin secara kreatif bisa dibilang captain of the ship-nya emang the director gitu kan. Arah mana film yang mau dituju ya ke sana itu. Tapi kan di belakang itu ada produser, ada tim marketingnya gitu kan. Ada IP yang kuat atau enggaknya gitu kan. Ya kalau misalnya mau dibikin kayak formula-formulaan mungkin kita urutkan aja yang untuk meminimalisasikan faktor kerugian misalnya gitu kan. Ya kayak misalnya pertama harus kalau bisa IP-nya IP yang besar atau udah dikenal orang itu kan pertama, atau kalau enggak ya ceritanya yang mungkin original story harus yang bagus banget gitu kan. Cerita yang bagus banget harus bisa dieksekusi dengan sama directors yang tahu cara mengeksekusinya. Ya mungkin itu bisa melihat film ini marketnya kemana dan nggak tahu, kalau saya sih saya harus suka apa yang saya buat gitu kan. Saya as a penonton yang awam banget gitu harus you put yourself ya. I put yourself in the audience shoes gitu kan. Ya itu misalnya sebisa mungkin saya ke sana arahnya, dan dia udah baru beyond itu baru go to technicality, go to bisnis rasanya tuh kita olah lagi gitu kan, harus bisa squeeze the feeling out of the movie gitu. Ya gitulah. Terus baru setelah director baru pemainnya yang bisa deliver the characters dan juga punya itu kan relatable powernya lah ke buat para penontonnya nanti, udah dikenal mereka, udah ada fan base-nya, udah punya marketing value lah gitu. Baru abis itu baru promosinya bisa dikena ke semua orang, ada strateginya, ada call to action-nya, ada engagement-nya gitu. Ya semuanya sih itu jadi satu kan, harusnya kan satu kesatuan. Mungkin ada beberapa yang nggak begitu tapi meledak ya, jatuhnya bisa dibilang anomali. Cuma kalau keseringan anomali bisa menjadi itu sebuah formula baru kayak gitu kan. Jadi formulasi baru ya, betul. Nah, itu
serunya sih di bisnis show bisnis ya, di bisnis industri perfilman ini kayak gitu ya gitu kan. Selain kita dituntut untuk membuat film yang bagus secara beda-beda ya. Setiap orang kan pasti bagus secara general, bagus secara komunitas, beda-beda gitu kan. Selain bagus harus juga bisa ya selling the tickets, laku. Ya tetap lah ujung-ujungnya kan itu ya. Kan, iya gitu industri gitu loh. Ya itu menggabungkan antara keduanya, gimana caranya. Nah, kalau saya sih just do it aja. Jujur saya jebolan SMA doang gitu. I don't have any academic apalagi film background course atau ya. Degree atau apa. Tapi ya everything I do by the guts aja gitu kan, by the instincts aja gitu. I love movies, I love watching movies from kindergarten gitu kan. Dari papa suka nonton film. Dan keluarga juga ada background itu kan? Ada background itu, walaupun memang setelah papa meninggal kita separate kan semuanya. Jadi yang tinggal sama mama cuma me and Bounty actually gitu kan. Jadi yang lainnya pecah kemana-mana, nyatu pecah lagi gitu. Jadi interesting sih gitu. Tapi what consistent is I always watch movies gitu. Sama mama, sama siapapun. Yang mama juga suka banget film. We always go to cinemas gitu kan. Ya itu, we are movie freaks gitu, we love movies. Ya udah dari kecil kita cuma nonton film, by guts aja, by instinct. Aku mulai nulis dari SMP, SMA. Ya udah jadi film, terus selesai SMA bikin video klip, jadi nggak ada sutradara, saya menyutradarai. Video klip musik kali ya awal-awal nggak salah ya. Iya, ya karena kan? Saya main musik kan, kebetulan ya. Kemarin ada tuh. Iya jadi soundtrack. Pakai gini. Soundtrack film musik soundtrack juga. Iya. Kan juga kalau dibilang secara formula gimana? Masih main beneran ya sih? Masih ikut kemana-mana? Masih dong. Masih kan? Masih. Jadi banyak banget profesional ya. Pantas sih dulu variasi banget. Enak banget. Iya itu aja makanya dari dulu saya kenal dengan orang yang walking the path. Kata teman lu walking the path, jalanin aja gitu kan. Ya I do what I wanna do gitu kan. Jadi SMP emang suka musik, main musik aja. Jalan tuh ketemu jalannya, aku jadi sutradara music video gitu kan. Karena suka musik, kita bikin musik kebuka aja jalannya dan ya, kebukanya itu I don't know how. That's ya. Dan doa tadi juga. Iya, pasti doa, ada deh. Iya makanya yang saya lakukan ya udah just do it aja gitu. Dan jarang say no. Kalau misalnya jarang ada penolakan yang mau ditawar ini mau ini, jadi kecuali emang nggak buruk banget itu kan saya jarang nolak sih. Kalau misalnya ditawarin sesuatu kita terima dengan baik, itu bisa jadi itu rezeki yang ngebuka. Kan yang bikin bagus kita juga dengan kerja kita tim tadi ya. Iya, dengan tim kita berkenalan dengan orang-orang baik, itu kan membawa kita ke tempat yang baik juga gitu. Kalau orang-orang dulu bilangnya kumpul ke ruang soleh gitu kan. Kumpul dengan orang-orang baik, kita ketemu akan terbawa baik. Tapi bener gitu, sih. Kan. Nanti ada masanya juga di mana mengkerucutkan akhirnya semua gitu. Sekarang kan udah sampai situ. Udah sampai banget. Satu persatu pergi, hilang gitu. Gue udah lewat. Kaget sih awal-awal. Hah? Gitu loh. Tapi ternyata lebih nikmat. Iya kan? Bisa fokus ke yang emang kita care sama kita kan. Betul. Care gitu. Betul. Itu yang dikirim ternyata dalam tanda kutip ya. Kalau kita bisa menyadarinya itu. Oke, seorang Anggi Umbara kalau bikin film termasuk bukan orang yang bikin film dalam waktu lama loh. Cepet kan? Tok. Ini Asik Sandraka 16 hari atau 18 hari ya? Iya, kita pertama set 16 hari, ada contingency 2 atau 3 hari lupa. Sekitar 18-19 hari. Hitungannya sih cepet ya untuk film. Night scene banyak banget. Iya, night scene terus. Dan itu heavy scenes gitu kan. Di tenggelam di laut malam-malam hujan-hujan. Kita create laut ke sungai. Kita create hujan artificial ke sungai, mereka tenggelam. Wah, dan ada air terjunnya, mereka jatuh. Iya, aku lihat tadi ini lokasinya mantap banget begitu. Pada saat kita ketemu setnya, lokasinya, aku bilang, wah this is nih, ini setnya keren. Udah dia lebar banget kan gitu loh. Dan all the team like, oke. Dipikir saya bercanda gitu kan. Kenapa? Karena it's very hard to do in that location. Gitu untung kemarau ya. Itu kemarau, jadi nggak terlalu tinggi kan sungainya. Kalau hujan tuh, pernah saya syutingan yang tahun lalunya di sungai juga. Dalam hitungan detik itu dari yang cetak kaki tutup, gitu.
Jimmy Jeep kita ke bawah sungai. Ada satu film tuh. Teriak semua kan. Kita semua naik ke atas, atau sawah gitu kan di tengah-tengah. Been through dan that gitu kan. Syuting di alam yang keren tuh. Belum tentu syutingnya keren gitu kan. Syutingnya tuh menyusahkan sekali. Siap-siap betul. Nah makanya begitu kita bilang, oke nih kita produksi di lokasi ini gitu kan. Yang garuk-garuk kepala kan tim produksi kan, lain produser kita semuanya. Lo bercanda enggak lah. Belum bisa. Ayo gitu kan. Nah itu susahnya. Captain-nya bilang bisa dulu, yang penting Captain dulu. Bisa dulu kan. Selalu caranya nanti gimana? Kita pikirin. Benar. Yang penting ini keren di sini, harus di sini kan. You don't compromise kan. Yang pusing ya udah, sisanya baru pusing. Sampai pada sakit tuh malam-malam di sungai, dilelepin terus kan sungai itu 3 hari. Oh my god, masih pada asmanya pada kambuh. Kalau udah mulai ini ganti stuntman gitu kan. Etiket kesulitan paling berat bikin Sisa Neraka yang mana? Mungkin itu kalau physically gitu ya. Physically di sungai itu sih, sungai itu berat sekali tuh adegan itu kita shoot berhari-hari itu. Soalnya kan sini malam semua kan. Hujan besar, badai, dari pendek kita naikin levelnya sedikit itu nggak gampang. Akhirnya dengan bantuan CGI juga masuk ke air terjun, ketabrak batu-batu. Oh my god, itu kan it's almost impossible sebenarnya ngelihat time frame-nya, ngelihat lokasinya gitu kan. Tapi ya akhirnya kejadian dan udah selesai gitu kan. Di mana kemauan kan situ ada. Ya mesti oke dulu. Iyain dulu. Tinggal cara jalan bener. Makanya kadang saudara tuh selain disegarin dibenci juga sih kayaknya sama timnya. Banyak disumpahin lu. Setelah berhasil baru gitu. Tapi itu seninya kali ya. That's the art gitu kan. That's the excitement. That's the apa yang bikin kita alive gitu kan. Iya, physically paling susah pasti di sungai. Kalau setelah itu baru masuk ke post production yang paling susah ya di CGI. CGI. Bikin neraka gitu kan. Semua orang tuh baca pertama neraka. Ini scene sekian nggak ada interior kan neraka gitu kan. How gitu kan. Tinggal menginterpretasi sendiri gitu ya. Orang lokasi bingung gimana Bang. Ya lu cari neraka, lu ke neraka dulu aja terus foto-foto balik lagi gitu. Syuting neraka gimana gitu kan. Di film kita hashtagnya Topan Jamaah habis nonton katanya. Iya makanya. Aduh. Iya kan di film Indonesia belum ada yang pernah syuting di neraka dan membuatnya pun almost impossible gitu ya dengan budget yang ada yang pasarannya misalnya dengan standar Indonesia. Komiknya ada ya. Iya. Jadi guidance ke arah situnya kan. Itu makanya begitu ditanya gimana. Lu jangan so tau lu mau udah pernah masuk neraka gitu kan. Lu pernah lihat, lu mau neraka begini kayak gimana tuh kalau salah-salah lu. Lah, ada komik ya. Dan kita waktu kecil kan baca itu kan dengan bentuknya tiba-tiba ada ini ya segala macam. Jadi guidance-nya mau benar-benar kita ambil semua dari komik. Makanya kita kan emang from the comic gitu kan. Jadi emang based on the comic gitu. Jadi saya juga nggak pernah tahu neraka kayak apa kan, ya apa kayak gitu apa enggak, ya udah kita based on komik aja gitu kan. Maksudnya logikanya nggak masuk, secara logis ya. Orang kena lahar segitu panasnya, itu jarak berapa 10 meter udah angus kita kan. Panasnya kan gila kan. Berkali-kali lipat dari panas yang ada di bumi. Dan udah pasti otak dulu, cairan dulu kan pasti menguapkan. Nggak mungkin lah gitu kan. Kena ke lahar situ apalagi dimasukin ke situ sebelum nyampe udah habis dulu. Ready nggak dengan ekspektasi dan interpretasi penonton terhadap film ini? It's been more than 20 movies kayaknya sih udah baal sih gitu. Jadi film yang udah kita rilis ya udah menjadi apa ya? Silakan mau. Iya, istilahnya public domain, maksudnya milik masyarakat yang terserah mau dikomen apa aja. It's yours to comment gitu tuh buat mau dihina mau dipuji silahkan, itu udah hak para penonton. Mas Anggi, menjadi sutradara nilai yang lu paling bisa terapkan dalam kehidupan nyata apa? Apa ya, mungkin solution solution tuh mencari solusi terbaik dari hal yang terburuk gitu. Itu yang kena banget dalam hidup sih. Maksudnya solusinya apa nih kalau misalnya kita kepentok masalah ini,
solusinya apa nih gitu kan. Kalau syuting kan begitu tuh, setiap hari kan kita dibenturi dengan problems kan. Macet ini gitu kan. Pemain gak datang, solusinya apa ya kan? Hujan, solusinya apa? Selalu dengan cuaca itu gitu kan. Dengan ada creative solution, ada ya technical solutionnya gitu kan. Nah, di keluarga, di kehidupan sehari-hari juga kita selalu dibenturi dengan masalah kan. Itu melatih untuk memberikan solusi terhadap hidup. Sutradara itu masih ngasih rating nggak sih ke film-film yang ada, yang dia tonton? Oh iya pasti. Pasti ya? Pasti. Apalagi ya? Apalagi, cuma kan nggak etis ya kalau kita. Nggak usah sebutin kan ya kita. Kalau kita kasih ke publik, kayaknya nggak etis. Sekarang kita selalu mau belum bisa teman semua lagi. Kalau misalnya dalam circle tertutup itu buat kita aja sih. Open minded yang ini kan enak buat ngobrol. Kita sih ada asosiasi kan IFDC, Indonesian Film Directors Club. Kita emang kadang ngadain itu diskusi tertutup gitu kan. Kita beberapa wacananya itu kita membedah atau mengkritik semuanya lah, film-film dari anggotanya gitu. Jadi ada film seperti film siapa nih yang mau kita bahas nih gitu. Menarik banget itu mah. Iya, tapi nggak boleh baper gitu kan, nggak boleh baper, tapi pasti baper lah ya. Maksudnya, itu kan kita bikin karya dengan. Lo pernah nggak pas lo yang baper? Gue pernah. Which one? Yang mana? Enggak, kalau gue baper bukan ke mereka, gue baper ke para kritikus yang emang julid aja. Emang gitu. Lu gampang bikin film ya? Jadi ya kan, lu pikir maksudnya segampang itu dan dia nggak ngomongnya enak banget, gitu, anjir gitu. Pengen gue datengin, rupanya di mana sih ini katanya gitu. Gue tempelnya dan gulungnya ini gitu. Ada wartawan-wartawan yang mau kita gitu itu ada gitu kan. Reviewer apalagi gitu kan. Tapi itu dulu lah ya 10 tahun yang lalu lah gitu kan. Sekarang sih kayak udah kita ketemu udah baik-baik aja. Saya ya menjadi hak masing-masing. Jam terbang juga ya udah lama juga. Dulu kan masih soft nih gitu kan. Gitu. Kita bikin dengan hati, bikin dengan wah segenap jiwa raga gitu kan. Terus dijulitin orang. Ini oh my god. Itu kayak cep gitu. Nggak gaya dia pula gitu kan. Dia kan yang apa ada dong gayanya kan gitu. Yang spontan kan. Terus akhirnya ya ketemu juga lu anjing lu ketemu juga gitu ya, tapi udah ya bercanda aja gitu bang. Jadinya malah gitu ya. Iya. Jadi ya udahlah gitu. Usia itu Pak. Iya. Usia. Kebaperan itu. Tapi ada loh yang makin tua makin baper tuh ada juga gitu kan. Salah dia. Rugi amat makin tua makin baper. Iya. Iya dong, makin tua jangan dibawa baper. Kalau gue sih ya, nggak tahu ya kalau yang lain. Ya masing-masing lah itu. Ya wisdom lah. Gitu wisdom. Lari ke wisdom sih sebetulnya. Ujung-ujungnya kita cari kan proses semua ini mencari solusi apa segala macam. Ujungnya menjadikan apa ya itulah wisdom itu yang akhirnya kita punya. Either you going to have it or not gitu kan. Wisdom memang sesuatu yang penting sih menurut gue. Lu lebih suka true story ya untuk jadi dibawa ke film, diangkat ke film? Ya. Sebenarnya ya, karena sebenarnya gue tuh suka banget sama sejarah. I love history gitu kan. Maksudnya, gue pikir gue dulu akan menjadi seorang sejarawan atau apa gitu, yang sastrawan apa. Tapi akhirnya jadi penulis juga sih. Tapi ya itu gue suka sejarah. Gue baca sejarah. Maksudnya keliling-keliling travel kemana-mana yang gue cari pasti heritage dulu nih. Apa researchnya apa segala macam. Sejarahnya ke King Louis apa kemana kemanapun lah gitu kan, ke Korea, gue cari ke folklore-nya nih apa nih gitu kan, sejarah dulu gini, menarik banget gitu kan, apalagi sejarah tanah Jawa nih gila banget nih, dari dulu gue pengen banget bikin ini tanah Jawa, babat tanah Jawa gitu kan, keren itu, babat tanah Jawa dari mulai bikin dong. Kita dulu udah bikin sempet sampai draft 2 gitu kan, cuma terlalu banyak perdebatannya dan ya itu, maksudnya belum tahu kita mengukur segimana akan jadi ini nih film idealis ini, kali gitu kan. Film idealis kali, karena kalau kalau film idealis nggak market dong, dan kan kalau mau bikin film sebesar itu harus market dong, betul. Karena kan costnya gede, kompromisnya gitu. Banyak nanti kalau makanya dari dulu masih adjustment kompromi sejauh mana gitu kan, kalau kita mau buat
sejarah tentang tanah Jawa nih gitu. Kenapa lagi dari raja-raja terdahulu sampai sekarang. Wah, ya. Itu dari dulu pengen banget bikin trilogi babat tanah Jawa sih gitu. Kita udah sempat bikin the mappingnya, cuma produsernya pas ngeliat angkanya, gitu kan. Ya mau nggak mau, karena harus yang grande kan. Iya, dan ujung-ujungnya harus fokus kemana, pengennya ujung-ujungnya ya love story lagi. Ini ya agak susah di sini. Enaknya sutradara nulis juga kan lebih enak ya sebetulnya. Iya. Ya? Banget. Karena I don't know. Maksudnya emang at one point kreator ya, gitu. Kreator itu ya sebenarnya kan kreator adanya di penulisan ya, dari yang nothing terus jadi sesuatu, jadi suatu tulisan. Kalau ada kreator, sebenarnya bukan kreator, jatuh eksekutor kan kalau sutradara kan, dari kertas ke layar gitu kan. Nah maksudnya kalau kita menyebut diri saya created by gitu kan, ya itu dari nothing to something, apalagi bisa ke sana gitu kan. Jadi kebetulan sebelum menyutradarai saya kan menulis dulu gitu kan. Lebih suka nulis sebenarnya. Lebih suka nulis, tapi lebih susah nulis. Karena kalau nulis itu you have to get into the zone itu bisa 3 hari nggak ngapain depan komputer gini, itu kejadian itu. Cuma satu kata, nggak keluar ya. Itu nggak keluar. Ada gitu. tuh. Begitu rasanya tuh gimana? Nggak enak banget. Gue tuh film pertama tuh sampai ke Bali, di Ubud tuh, tengah sawah tuh 3 hari nggak ngapa-ngapain di situ gitu. Akhirnya begitu masuk zone, lancar. Sehari jadi. Gitu kan. Dia seminggu di sana tuh, akhirnya cuma di sehari itu yang sangat produktif gitu kan. Begitu udah ketemu, udah itu gitu. Jadi begitu udah ketemu nggak bisa diem nih. Tempatnya udah tutup, masih nulis saya terus gitu kan, nggak peduli gitu. Nulis tuh unik banget, nulis tuh menyenangkan dan susahnya minta ampun emang sih. Lebih gampang menjadi sutradara emang. Lebih mendirect ya? Ya eksekutor kan? Eksekutor. Ya. Oke. Siksa Neraka mulai tayang 14 Desember 2023 akan diputar di sini aja atau ada seperti biasa? 14 Desember untuk Indonesia. Habis itu tanggal yang lain menunggu gimana peredaran di sini sih. Biasanya sih di Asia dulu ya gitu. Permintaan banyak yang deket-deket biasanya. Tapi itu urusan produser sih. Kalau saya kan tugasnya cuma membuat film. Oke, kita udah ngobrol banyak banget. Kita ngobrol tentang family, kita ngobrol tentang movie, kita ngobrol tentang proses kreatif. Satu pertanyaan, karena Alvin in Love identik dengan cinta. Apa arti definisi cinta dari sudut pandang seorang Anggi Umbara? Cinta adalah pengorbanan sih. Kita bisa ngukurnya dengan seberapa besar kita mau berkorban untuk dia gitu kan. Ya itulah cinta gitu. Kalau kita nggak ada pengorbanannya, ya bukan cinta itu nafsu ya. Nafsu yang dibungkus dengan indah gitu kan, itu cinta. Karena kalau segimana kita masih pamrih, ya itu belum cinta gitu. Walaupun emang pada hakikatnya manusia makhluk yang pamrih kan, penuh pamrih kan. Tapi kan makanya kita dikasih obatnya itu, kalau misalnya kita bisa untuk bisa lepas dari pamrih ya harus ikhlas. Wah, wisdomnya keluar nih. Harus ngomongin cinta ya. For the sake of romance sih, I don't believe in love sebenarnya. I don't believe in love in romance fashion gitu kan. Get the point. Jadi ujung-ujungnya romance ya you only love yourself gitu kan. Apa yang kita lakukan untuk cewek itu ya untuk kepuasan kita gitu, untuk kesenangan kita, untuk kebahagiaan kita gitu kan. Jarang banget untuk pure good deeds untuk dia semata gitu, jarang gitu. Nah itu yang kalau di Al-Quran kan ada tuh surat 3 ayat 14 aja. Bel-bel nih. Luar biasa ini. Karena cuma surat 9 ayat 24 juga. Karena cuma 3 kali itu di Al-Quran ngebahas cinta. Saya dulu pengen banget film dokumenter kan. Cinta tuh salah satu isu terbesar yang kita pernah research gitu kan. Apa sih cinta gitu kan. Ya cinta itu maksudnya seberapa besar kita cinta kepada istri kita, anak-anak kita, mobil kita, jam tangan kita,
semua lah gitu kan. Kakek kita, bahkan ibu kita gitu kan. Lebih besar daripada cinta kita sama Allah ya, kita wait and see gitu kan, what's going to happen kan gitu kan sebenarnya kan. Ya kayak Ismail, kayak Abraham kan, that's love gitu kan. Cinta di anaknya gimana gitu kan, akhirnya dia mau korbanin kan. Kalau disuruh itu pengorbanan itu sih. Jadi cinta adalah pengorbanan kalau menurut saya. Kalau cinta ke, makanya dari dulu kan saya nggak pernah pacaran lebih dari 3 bulan. Dari dulu gitu, dari zaman dari SMA gitu kan, pacar cuma seminggu sebulan tuh dia bosen gitu kan. Aduh lu udah kebaca semuanya gitu kan. Lu terlalu pinter lu, lihat ya. Gak tau deh, mungkin psikologi juga salah satu hal sejarah dan psikologi itu yang saya suka sih gitu. Saya udah kebaca aja maunya apa, ini semuanya udah kebaca gitu kan. Dan jarang nemuin yang emang yang tulus dan genuine banget gitu. Maksudnya bilang suka, bilang cinta itu very rare gitu kan. Jarang banget gitu kan. Makanya yaudahlah, kita bilang cinta ke cewek itu bullshit aja semua gitu. Cewek juga bilang kita bohong loh gitu. Nggak pernah percaya sama cinta gitu. Ya udah, bukan jalan sama dia, kadang jalan ya anak muda lah gitu kan, zaman dulu ya udah. Ya lu you wanna play the game of love, ya let's play gitu kan. Ya udah gitu kan. Ya makanya nggak pernah. Ya sering dengan bersamaan sering gitu kan. Udah ada 7 orang ada, tapi nggak pernah ada kata cinta. Dan just for your sake itu gue I don't believe in love ya gitu. Terus tapi kalau misalnya kita mau akhirnya berdasarkan betrayal kan one of the things juga kan. Kalau kita jalan main kita nggak boleh mengkhianati dan kita harus menjaga perasaan wanita pasti segala macam. Oke, kita komitmen ya gitu kan. Oke, kita komitmen. Zaman dulu nih gitu kan. Komitmen 1 gini-gini. Harus jalan dengan 1. Ya itu nggak pernah lebih dari 3 bulan. Cuma bosan terus yang there's no point gitu kan. Ya kalau cuma nyari seks doang ya why gitu kan. You can get it everywhere gitu kan. Akhirnya dia udah pacaran cuma yang 2,5 bulan paling lama. Akhirnya dengan istri saya yang ini pas 3 bulan lewat, itu sign ini nih ternyata nih gitu. Karena lebih dari 3 bulan. Karena dari dulu kan gitu kan memperlakukan hubungan gitu kan. Karena itu memang transaksional, maksudnya bukan in a money way gitu kan, tapi ya paham lah gitu kan. Dia harus bahagia, gue harus bahagia gitu kan. Kita memperlakukannya kalau gue dulu sistemnya kayak company aja, kita probation dulu ya 3 bulan ya. Kalau probation udah baru kita kontrak ya kan. Kita kontrak jadi regular terus habis itu baru deh macam-macam SP1 ya kan. SP2 SP3 tanggal 1 berat bener pacaran malu. Iya. Nggak sistemnya kebayangnya kan kayak gitu kan. Ya udah ya ini kayaknya nih yang ini mungkin emang dia nggak jelin-jelin amat gitu kan, tapi siapa sih yang perfect gitu kan. Tapi dia bisa, seenggaknya dia bisa tahan sama gue. Emang banyak orang yang bilang Anggi tuh banyak maunya apa suka, wah ribet orangnya nggak pernah yang kalau ngomong suka segala pedes lah apa segala macam. Padahal gue cuma honest speak the truth gitu. Kadang semua keluar padanya. Sometimes truth hurts gitu kan. Ya itu lah. Gue dulu nggak pernah. Gue dulu umur 20-an, 30 ya 20-an lah gue ngomong mulutnya suka nggak kejaga gitu kan. Ya karena I don't wanna lie gitu kan. Tapi kadang tuh hurts people gitu kan. Ya itulah, siapa yang tahan sama gue itu miracle banget gitu. Dulu ini miracle gitu. Ternyata. Itu bukan miracle yang lebih dari 3 bulan. Oh ya oke. Dan mungkin dia sesabar itu ya gitu kan. Ya udah akhirnya she's the one. Bukan dari kalangan artis, bukan dari kalangan apapun. Karena jujur ya dulu pernah menyelami dari semua sisi, nggak kena nih gitu kan. Akhirnya ya udah ketemu sama yang ini yang biasa aja ya. Gue demen tuh mengalami semua sisi. Tahu lo artinya apa? Semua sisi. Akhirnya pemenangnya kan satu si miracle ini kan. Iya. Dan dulu mama juga bilang jangan cari bintang film, cari tuh bintang dapur sama bintang kasur gitu kan. Which is true kan? Which is true gitu kan. Dan ya udah, dan dia suka masak dan I love her cooking gitu kan. Dia bikin toko kue sendiri apa segala macam. Maksudnya ya udah I've made my choice gitu kan. Nah, ini lebih dari 3 bulan dari kawinin baru dikontrak gitu kan. Gak ada kontrak permanen. Dan baru sadar ternyata
Dia dan semua mantan gue Gemini. Wah, kenapa? Setelah lu Oktober Libra, ya. Dan gue baru sadar setelah kawin kan, what the hell? Ini Gemini. Ternyata yang pernah gue komit gitu ya. Gemini semua. Karena Gemini itu menarik tuh bang. Harus dong, mungkin itu kali ada unpredictable-nya gitu kan. Tantangannya dan tuh tinggi bosen. gitu kan. Tantangan Gemini mantap. Dan yang bisa naklukin Gemini cuma Libra. Bisa lo aja itu mah. Betul Sensei ya dong. Oh iya. Sensei kan yang raja terakhir kan Gemini tuh. Yang bisa ngalahin cuma Libra. Mantap. Oh gue mau kasih sesuatu. Gue mau ngasih yang menang deh. Buat yang di rumah. Dari Alvin in Love. Ya. So, Mas Anggi terima kasih banyak udah hadir di sini. Sukses buat semua film-filmnya. Siksa Neraka dan film-film lain lagi yang akan rilis setelah ini. Thank you. Sebuah film pasti ada message-nya. Kalau message-nya bisa didapat, itulah keberhasilan sebuah film. Amin. Thank you so much bro. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, and share. Alvin Adam, sampai jumpa. Bye.